Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sudah rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan pemirsa, kita ketahui Senin kemarin ini betul-betul hal yang cukup mengejutkan juga bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena adanya Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja yang memang diresmikan oleh pemerintah yang mana ini memberatkan para pekerja, buruh, dan juga banyak aturan-aturan yang sudah dihapuskan padahal itu sangat penting diikuti aturannya di tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Sukardi Sulkarnain selaku Ketua Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukardi. Gimana kabarnya nih Pak Sukardi? Alhamdulillah baik Pak Ade. Iya. Kemudian saya ingin menyapa ada Ibu Dr. Rosnaini Daga selaku Direktur Pasca Sarjana IBK Nitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini nggak kena macet kan? Macet pasti karena jalan saya kalau ke kantor lewat depan kantor gubernur di Uri. Ya, apalagi hari ini kita ketahui banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh para serikat-serikat pekerja yang memang ini harus dilakukan karena memang ini undang-undang ya cukup mengejutkan saya juga. Ini seakan-akan saya juga tidak percaya loh kenapa bisa seperti ini. Oke, mungkin saya pertama ke Bapak Sukardi Sulkarnain selaku Ketua Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Sulsel. Pak Sukardi, ini melihat fenomena sekarang nih. Ini Senin kemarin, tepatnya tanggal 5, ini sudah disahkan oleh anggota DPR RI bahwa undang-undang ini sudah ada beberapa regulasi yang berubah, ada yang dihapus dan juga ada beberapa yang memberatkan para pekerja termasuk yang tidak mendapatkan pesangon dan lain-lain. Pendapat dari Pak Sukardi melihat ini seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Pak Ade. Perkenalkan dulu, kami dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia yang mewakili semua kawan-kawan yang ada di Makassar ini. Jadi kami juga Pergerakan Pelaut Indonesia ini tergabung dalam aliansi di mana kami memang sudah menyatakan sikap bahwa kami sudah menolak tentang RUU Omnibus Law ini. Nah, sedikit kami sudah mengatakan bahwa tanggal 5 tadi malam itu kami juga merasa bahwa bagaimana kok bisa disahkan undang-undang itu. Jadi begini, jadi pengaturan sebagai anggota DPR di sana yang telah mengesahkan, namanya saya Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi suara rakyat tidak terdengar. Betul. Nah, dalam bentuk ini kami menyatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada meninggalnya hati nurani seorang Dewan Rakyat yang ada di pusat sana yang telah mengesahkan di waktu malam hari Omnibus Law ini. Jadi kami melihat dari sini banyaknya kebijakan-kebijakan yang dirombak oleh Omnibus Law itu sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, ya Cilaka ya, dari awalnya Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, dan disingkat lagi jadi Cika, Cipta Kerja. Gitu. Dari undang-undang ini sangatlah tidak memihak kepada kaum buruh. Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah sebuah monster yang diciptakan oleh pemerintah, bukan hanya dalam sektor ketenagakerjaan yang dirugikan, tetapi di dalam sektor agraria, sektor atau pertanahan itu sendiri, sektor pertanian, nelayan dan sebagainya. Mengapa kami menganggap bahwa ini adalah undang-undang sebuah monster? Karena semua klaster dirombak dia. Nah, berbicara tentang klaster ketenagakerjaan, di sini kita melihat bahwa di pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 79 itu mengatakan bahwa istirahat di situ diatur oleh buruh istirahat mingguan. Yeah. Nah, di dalam mingguan ini dalam waktu 1 minggu itu 6 hari kerja, itu 1 hari libur. Adapun 5 hari kerja itu dalam 1 minggu itu 5 hari kerja, 2 hari liburnya. Nah, di sini Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan adalah dihapus itu, sehingga Omnibus Law berbunyi bahwa 1 hari dalam 1 minggu itu kerja, dalam 1 minggu itu liburnya 1 hari. Jadi 6 hari kerja, libur 1 hari. Itu di Omnibus Law. Kita mengarah kepada istirahat, perhitungan istirahat panjangnya. Dalam masih pasal 79 itu dalam ayat 2 itu dikatakan bahwa
secara di sini per bulan ya, per bulan atau setahun pekerja yang selama 2 tahun bekerja itu bisa cuti perpanjang cutinya itu selama 2 bulan. Tetapi di sini dihapus itu dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dihapus dan menyerahkan cuti itu kepada regulasi cuti ini yang panjang ini diserahkan kepada perusahaan. Jadi nanti di Undang-Undang Omnibus Law ini ya suka-suka hati nanti perusahaan. Artinya memberikan cuti kepada pekerjanya. Nah, kembali di sini juga akan dihilangkan berbagai macam di sini sektor ketenagakerjaan ini, cuti haid itu dihilangkan, cuti melahirkan, hak menyusui, cuti menjalankan ibadah keagamaan juga itu dihapus oleh Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi bagaimana undang-undang dikatakan bahwa berpihak kepada rakyat, sedangkan ini dihilangkan, Pak. Jadi kami merasa bahwa ini adalah sebuah tatanan-tatanan yang tidak memihak. Artinya di sini yang membuat Undang-Undang Omnibus Law ini siapa sebenarnya? Nah, ketika kita berbicara, artinya di sini berbicara tentang siapa. Nah, kita melihat bahwa di sini memang diperuntukkan untuk pengusaha, membuka keran untuk pengusaha, membuka keran untuk investasi masuk, baik itu investasi luar negeri, tenaga asing maupun di dalam negeri kita sendiri. Nah, di sinilah saya melihat pasal 80 ya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini yang sudah disahkan ini, itu tidak mencantumkan pembahasan itu, Pak. Jadi ya dihapuskan itu. Nah, terkait masalah upah satuan hasil dan waktu itu tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi itu diatur UMP, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten ataupun kota. Nah, di sini upah minimum kabupaten atau kota dihilangkan. Dihilangkan di sini, Pak. Jadi adanya waktu ditetapkan berdasarkan di Undang-Undang Omnibus Law ini berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan atau bulanan. Nah, di sini nanti terdampaknya bahwa pihak perusahaan akan menggaji kepada buruh pekerja itu berdasarkan hitungan hari. Saya bayar kamu setiap hari, saya bayar kamu setiap jam. Itu suka-suka hati nanti di Omnibus Law ini. Jadi di sini upah yang di sini tentang upah sektoral, upah minimum provinsi itu akan upah minimum kota ya, karena kita nanti di Omnibus Law itu mengikuti upah minimum provinsi. Nah, sedangkan saya melihat di sini Pak, karena kami dari buruh laut, kami adalah pelaut masuk ke serikat aliansi buruh yang ada di seluruh Makassar ini yang tergabung, bahwa melihat upah sektoralnya pelaut saja itu tidak ada, Pak. Bagaimana mungkin bisa dihilangkan? Upah minimum pelaut tidak ada, yang seharusnya pelaut itu tidak diupah berdasarkan upah minimum provinsi, tetapi pelaut masuk ke dalam sektoral, upah sektoral. Nah, ini upah sektoral pelaut belum disahkan oleh pemerintah. Nah, sekarang timbullah Omnibus Law yang menghilangkan upah sektoral itu. Kami aja masih berjuang untuk upah sektoral, tiba-tiba disahkan Omnibus Law ini. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi kami pun ikut merasakan bahwa benar-benar kami dari buruh sektor kelautan ini merasakan dampaknya. Sedangkan yang kami di sini, Pak, tidak adanya upah sektoral. Kalau kita mengikuti UMP pelaut ini, karena pelaut adalah profesi yang seharusnya memiliki upah sektoral. Nah, ketika di sini kami pelaut sendiri itu bekerja di dalam negeri itu upahnya suka-suka hati juga, Pak. Iya, di sini saja Makassar kami mendapatkan sebuah perusahaan. Kita tak usah ke perusahaan yang lain, daerah yang lain. Kami di Makassar saya mendapatkan upah di bawah UMP Sulawesi Selatan. Ada pelaut yang digaji 2.500.000, 1.500.000. Ini tidak mencapai UMP provinsi. Yang UMP provinsi Sulawesi Selatan saja itu 3,1. Yang disahkan per Januari oleh Pak Gubernur tahun 2020 ini, Januari 2020 disahkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, kembali lagi di sini kita melihat bahwa
tentang pesangon Pak ya, pesangon. Nah, di sini kita melihat pesangon. Semua ini akan dihilangkan Pak. Iya, betul. Di Undang-Undang Omnibus Law ini akan dihilangkan uang penggantian hak yang diatur tadinya di pasal 156 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihilangkan. Nah, jadi begini, ketika menghilangkan pesangon itu yang sekarang kita mengacu kepada pasal 156 itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihilangkan. Jadi nanti itu pesangon tidak ada, jadi suka-suka hatilah perusahaan untuk nanti memecat kita lah tanpa pesangon. Nah, uang penghargaan masa kerja pun itu dihilangkan. Jadi tidak ada nanti yang didapat. Nah, seperti yang kita lihat nantinya akan terjadi bahwa ketika ada PHK itu pesangon akan dihilangkan. Nah, jadi kita itu juga membuka Omnibus Law ini juga membuka perusahaan-perusahaan semakin terbuka lebar, perusahaan outsourcing. Jadi nanti itu walaupun kita 20 tahun bekerja di perusahaan itu kita akan berbicara dengan pekerja kontrak, Ya, bukan pekerja tetap. Kontrak seumur hidup lama-lama nih kalau seperti seumur hidup. Iya. Kamu tidak bisa bekerja seumur hidup, ya silakan kamu mengundurkan diri. Karena di sini ketika kita mengundurkan diri, terbuka pintu lebar untuk tenaga kerja asing di sini. Karena apa? Di sini tenaga kerja asing itu diberikan kebebasan nantinya. Jadi nanti di Undang-Undang Omnibus Law ini memberikan peluang kepada tenaga kerja asing walaupun dia tidak berskill, tidak punya keterampilan, masuk bekerja ke Indonesia. Jadi nanti ini akan menjadi pribumi, akan menjadi pengangguran di mana-mana ini. Ini sangat-sangat berdampak sekali ini di Undang-Undang Omnibus Law ini. Makanya kami gencar-gencarkan bahwa memang kami menolak keras. Dan tadi malam sudah disahkan, kami meminta untuk dicabut kembali undang-undang ini. Sangat merugikan sekali, Pak. Ya, nah di sini lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan ketika perusahaan sudah tidak memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya, itu sanksi pidana perusahaan itu dihapuskan. Nah, ini yang menjadi juga ini nanti misalnya sanksi pidana yang tidak pidananya di sini ya, yang kita lihat di sini adalah sanksi pidana yang tidak diberikan BPJS Ketenagakerjaan, alasan perusahaan itu boleh sanksi pidananya itu minimal itu 1 tahun penjara ya, 1 tahun penjara dengan denda 100 juta. Kalau paling lamanya itu 5 tahun dan denda 500 juta. Nah, ini dihilangkan, Pak. Jadi nanti itu pekerja itu ya hilanglah. Kita punya jaminan. Nah, di sini juga kami melihat di pasal 166 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah diatur sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang meninggal dunia itu, pekerja yang meninggal dunia itu akan diberikan santunan. Ya. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law ini tidak diberikan nantinya, itu dihilangkan. Ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Dihilangkan, Pak. Jadi di sini sektor ketenagakerjaan yang kami melihat itu sangat-sangat merugikan. Jadi mungkin seperti itu, Pak Ade. Terima kasih.